Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu DRA EC Diah Ratnawati MM selaku dosen pengampu mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Manajemen, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 kelas C013 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas mengenai perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Iqbal Pratama Yoga dengan NPM akhir 066, kemudian Friaska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073, yang ketiga yaitu Zia Mazaya Kanita dengan NPM akhir 074, kemudian yaitu Natalia Rahayu Putri Kristiani dengan NPM akhir 075, kemudian yaitu Lisda Nabiela Firdaus dengan NPM akhir 100. Selanjutnya yaitu Devina Azalia Ramadhani dengan NPM akhir 113. Yang terakhir yaitu Fahmi Sadida Masayu dengan NPM akhir 255. Perkenalkan, nama saya Natalia Rahayu Putri Kristiani dengan NPM akhir 075. Di sini saya akan membahas mengenai tingkatan tujuan dan rencana. Jadi sebelum kita membahas tingkatan tujuan dan rencana, kita harus tahu apa itu tujuan atau goal dan rencana. Jadi, tujuan atau goal adalah kondisi yang ingin dicapai perusahaan di masa depan dan menjadi penentu arah, karena perusahaan didirikan dengan maksud tertentu. Kemudian yaitu rencana. Rencana atau plan merupakan pedoman kerja yang disusun untuk mencapai tujuan tersebut yang mencakup pengalokasian sumber daya dan pengaturan waktu. Jadi, bisa disimpulkan, yaitu tujuan berfokus pada hasil yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan rencana hanya berfokus pada langkah-langkah di masa sekarang untuk mencapainya. Nah, setelah kita mengerti apa itu tujuan dan rencana, di dalam tujuan dan rencana juga memiliki tingkatan. Tingkatan tersebut bisa digambarkan dengan piramid yang meruncing ke atas. Tingkatan tujuan dan rencana ini dimulai dari misi perusahaan sebagai dasar penyusun rencana strategis oleh manajer puncak. Kemudian manajer puncak akan bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan dan rencana strategis yang mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi. Kemudian dijabarkan menjadi rencana taktis oleh manajer menengah. Mereka menyusun rencana yang berfokus pada langkah-langkah utama yang harus dijalankan divisinya sebagai bagian dari strategi yang telah ditetapkan oleh manajer puncak dan diterapkan melalui rencana operasional oleh manajer lini pertama, di mana setiap tingkatan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manfaat tujuan dan rencana. Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah legitimasi. Jadi legitimasi ini pasti ada di suatu perusahaan atau organisasi. Karena suatu perusahaan atau organisasi itu pasti udah memiliki fondasi sebelumnya atau udah memiliki legitimasi. Nah, jika perusahaan ini udah memiliki fondasi, maka akan dilihat oleh pihak internal maupun pihak eksternal itu perusahaan kita udah memiliki tujuan yang jelas atau udah terstruktur. Yang kedua, perusahaan kita itu udah profesional karena kita udah menyiapkan tujuan awal kita membangun organisasi atau perusahaan ini tuh gimana. Yang ketiga adalah pasti dapat dipercaya oleh pihak luar maupun pihak dalam atau pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, contohnya itu seperti perusahaan ini atau organisasi ini tuh memiliki visi dan misi yang dapat membuat para pelanggan maupun investor itu yakin bahwa perusahaan ini tuh udah memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua adalah sumber motivasi dan komitmen. Di sini tuh menjelaskan tentang bagaimana para pegawai atau karyawan itu memahami target yang seharusnya dicapai. Nah, hal ini itu akan membuat para karyawan atau pekerja itu lebih semangat dan lebih bertanggung jawab dengan tugasnya. Karena jika ia udah mencapai target yang udah ditentukan, itu ia akan mendapatkan bonus ataupun penghargaan yang lainnya yang dapat membuat karyawan ini itu lebih semangat bekerjanya. Yang ketiga ada alokasi sumber daya. Jadi suatu perusahaan itu pasti memiliki sumber daya yang meliputi tenaga kerja, waktu, dan dana yang harus digunakan secara efektif. Jadi semua sumber daya ini tuh akan digunakan atau diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat adalah panduan tindakan. Jadi setiap aktivitas kerja itu pasti memiliki arah yang jelas dan tidak
ada dasar pengambilan keputusan. Jadi setiap keputusan manajer itu harus mengacu pada tujuan perusahaan agar tetap terarah. Contohnya ketika penjualan lagi turun, nah manajer itu harus memutuskan strategi promosi baru karena tujuan perusahaan itu awalnya adalah meningkatkan penjualan. Untuk yang keenam atau yang terakhir yaitu standar kinerja. Tujuannya ini tuh untuk menjadi ukuran untuk menilai apakah hasil kerjanya itu udah sesuai target yang diinginkan. Nah, melalui standar ini itu, manajer itu dapat melakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perbaikan. Dengan demikian, kinerja organisasi itu dapat ditingkatkan. Pengenalan tujuan dan rencana yang ketiga adalah proses perencanaan perusahaan. Jadi keseluruhan proses perencanaan sebagaimana sudah tertera pada slide berikut. Proses ini dimulai ketika para manajer membuat rencana perusahaan. Jadi mereka menentukan visi dan misi, yang kemudian mereka juga menetapkan tujuan. Yang kedua, mereka menerjemahkan rencana. Rencana tersebut menjadi tindakan yang mencakup membuat rencana dan sasaran taktis, memetakan strategi untuk menyelaraskan tujuan, menyusun rencana kontingensi dan skenario, serta membentuk tim intelijen untuk menganalisis isu kemungkinan persaingan. Yang ketiga, para manajer merencanakan operasional. Jadi, mereka harus membuat tujuan dan rencana operasional yang memiliki ukuran dan target untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan semestinya, serta menetapkan tujuan abadi dan perencanaan krisis yang diperlukan. Yang keempat adalah melaksanakan rencana. Sarana untuk melaksanakan rencana meliputi manajemen bersasar, panel instrumen kinerja, rencana sekali pakai, dan tanggung jawab terdesentralisasi. Yang terakhir adalah memonitor dan mempelajari. Jadi, manajer secara rutin harus mengevaluasi rencana untuk belajar dari hasil yang telah dicapai serta mengubahnya jika diperlukan. Dengan demikian, siklus baru proses perencanaan pun dilakukan. Perkenalkan, saya Friska Amelia Bella Trisnanda dengan nomor NPM akhir 073. Di sini saya akan menjelaskan subbab tujuan perusahaan. Yang pertama ada misi perusahaan, yaitu dasar atau alasan utama mengapa perusahaan didirikan. Misi berada pada tingkat tertinggi dalam hierarki tujuan karena menjadi dasar dalam menentukan tujuan dan menyusun rencana. Di dalam misi tercantum nilai-nilai, cita-cita, dan arah perusahaan. Jika misi yang disampaikan jelas, maka tujuan dan perencanaan akan lebih terarah dan efektif. Selanjutnya ada pernyataan misi, yaitu bentuk tertulis dari misi perusahaan yang menjelaskan tujuan umum serta membedakan perusahaan dari organisasi lain yang sejenis. Isinya biasanya menjelaskan pasar yang dinilai, nilai yang dianut, kualitas produk atau jasa, serta komitmen terhadap karyawan dan pemangku kepentingan. Pernyataan misi yang baik membantu meningkatkan motivasi dan kinerja organisasi. Perkenalkan, nama saya Ziana Zaikanita dengan NPM akhir 074. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pada subbab tujuan perusahaan, yaitu pada poin tujuan dan rencana. Tujuan dan rencana ada 3. Yang pertama, ada tujuan dan rencana strategis. Nah, tujuan strategis itu merupakan tujuan utama atau tujuan yang paling besar bagi perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Nah, tujuan strategis ini bersifat menyeluruh atau keseluruhan, jadi digunakan oleh seluruh pihak perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan strategis ini, perusahaan menyusun yang namanya rencana strategis. Rencana strategis ini berisi langkah-langkah serta pengalokasian sumber daya seperti sumber daya modal, tenaga kerja, dan fasilitas. Nah, untuk jangka waktunya sendiri yaitu jangka panjang sekitar 2 hingga 5 tahun ke depan. Selanjutnya adalah tujuan dan rencana taktis. Tujuan taktis itu berfokus pada hasil yang ingin dicapai oleh divisi atau departemen tertentu. Jadi kalau tujuan strategis tadi itu pada tingkat perusahaan secara keseluruhan, taktis ini lebih fokus pada divisi atau departemen tertentu. Nah, rencana taktis akan membantu atau mendukung pelaksanaan strategis perusahaan ke tindakan yang lebih spesifik. Jadi dia tuh lebih detail lagi seperti itu. Untuk jangka waktunya sendiri, jangka menengah yaitu kurang lebih 1 tahun.
Yang terakhir adalah tujuan dan rencana operasional. Tujuan operasional ini merupakan target yang lebih rinci, lebih jelas, dan terukur untuk tim maupun individu, misalnya seperti target harian atau mingguan. Contohnya itu kayak divisi penjualan yang harus mencapai target harian penjualannya, seperti itu. Sedangkan rencana operasional itu mengatur kegiatan sehari-hari serta jadwal kerja yang harus disesuaikan dengan anggaran agar pelaksanaannya itu berjalan dengan efektif. Untuk jangka waktunya sendiri yaitu jangka pendek, harian atau mingguan. Nah, jadi kesimpulannya, ketiga jenis rencana dan tujuan yang sudah saya jelaskan tadi saling berkaitan satu sama lain, dimulai dari strategi jangka panjang secara menyeluruh, kemudian dijabarkan atau dispesifikkan lagi ke tingkat divisi atau departemen tertentu, hingga ke kegiatan operasional sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Iqbal Pratama Yoga dengan NPM akhir 066. Baik, sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai tujuan perusahaan. Yang pertama ada misi perusahaan, dan yang kedua ada tujuan dan rencana perusahaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang ketiga mengenai menyelaraskan tujuan melalui peta strategi. Sebelumnya pada pembahasan kali ini saya akan membagi pada dua tahapan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian menyelaraskan tujuan melalui peta strategi, dan yang kedua saya akan menjelaskan mengenai alur peta strategi dalam mencapai tujuan perusahaan itu bagaimana. Baik, yang pertama mengenai pengertian menyelaraskan tujuan melalui peta strategi. Apa sih menyelaraskan itu? Menyelaraskan adalah membuat sesuatu menjadi sesuai, seimbang, dan harmonis antara yang satu dengan yang lain. Hal ini dapat berupa kegiatan mengatur, menyesuaikan, serta mengkoordinasikan sesuatu agar sesuai dengan kebutuhan atau tujuan tertentu. Pada pengertian menyelaraskan ini terdapat kata kunci berupa mengatur, menyesuaikan, dan mengkoordinasikan. Artinya apa? Artinya menyamakan. Dan menyamakan apa? Menyamakan tujuan sebuah perusahaan. Dalam artian pada suatu perusahaan tujuannya juga harus sama. Artinya dalam hal ini menyelaraskan yaitu menyamakan tujuan suatu perusahaan tersebut. Yang kedua ada pengertian mengenai tujuan. Apa sih tujuan itu? Tujuan adalah pernyataan-pernyataan yang dinyatakan secara sama satu pemikiran tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani masalah yang sedang dihadapi. Dalam pengertian tujuan ini terdapat kata kunci berupa satu sama pemikiran, yang artinya keinginan yang ingin dicapai itu sama, satu pemikiran. Lah, keinginan yang siapa? Yaitu keinginan suatu perusahaan, tujuan suatu perusahaan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Yang terakhir ada pengertian peta strategi. Apa sih pengertian peta strategi itu? Peta strategi atau strategi map adalah gambaran visual dari faktor-faktor penting pendorong kesuksesan perusahaan yang menunjukkan hubungan antara tujuan dan rencana spesifik di setiap bidang. Peta strategi menjadi sarana ampuh bagi para manajer untuk melihat hubungan sebab akibat antara tujuan dan rencana. Pada pengertian peta strategi terdapat kata kunci berupa gambaran visual faktor pendorong kesuksesan, yang artinya di mana peta strategi ini berisi tentang tahapan-tahapan penting untuk mencapai tujuan atau kesuksesan suatu perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari menyelaraskan tujuan melalui peta strategi adalah kegiatan yang berfungsi untuk mengetahui tahapan apa saja yang nantinya akan dilakukan serta sebab akibat dalam mencapai tujuan perusahaan seperti target-target melalui peta strategi atau gambaran yang sebelumnya sudah dirancang dengan rinci dari berbagai pertimbangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai alur peta strategi dalam mencapai tujuan perusahaan itu bagaimana sih. Dalam hal ini, perusahaan pasti mempunyai tujuan kan dalam mendirikannya. Adapun tujuan-tujuan tersebut seperti mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba yang besar, meningkatkan penjualan, meningkatkan popularitas. Dalam artian ini dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut ingin mencapai nilai misi dan menciptakan nilai optimal dalam perusahaan tersebut. Lah, langkah apa saja, alur apa saja yang harus dilakukan? Nah, alur tersebut yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut dituangkan atau digambarkan dalam suatu peta strategi. Nah, ini merupakan peta strategi. Dalam pertama-tama langkah awal perusahaan tersebut harus
menentukan tujuan pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam hari ini dalam bidang suatu persiapan ya. Persiapan dalam artian persiapannya adalah untuk sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dalam artian ini dapat dengan cara mendorong pendidikan pegawai lewat latihan berkelanjutan seperti adanya pelatihan dan sekolah-sekolah lanjutan untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan suatu tenaga kerja tersebut agar dapat yang nantinya akan bisa diterapkan pada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah memungkinkan pembelajaran dan berbagai pengetahuan secara berkelanjutan. Artian ini dapat meningkatkan skill-skill, baik itu skill yang di dalam maupun skill yang di luar. Ketika suatu perusahaan pasti kan melakukan kerjasama, kerja tim. Dalam artian ini tenaga kerja atau pegawai tersebut dilatih bagaimana cara menerapkan sistem-sistem kerja tim di dalam suatu perusahaan agar nantinya dapat mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut dengan cara memupuk budaya inovasi dan kinerja yang tinggi. Nah, selanjutnya setelah tujuan pembelajaran dan pertumbuhan tentang sumber daya manusia tersebut sudah dicapai, sudah dijalankan oleh perusahaan tersebut, selanjutnya perusahaan tersebut akan melakukan tahapan yang kedua berupa menentukan tujuan proses bisnis internal. Artinya perusahaan tersebut menentukan internal di dalam perusahaan tersebut ingin mencapai tujuan apa saja. Yang pertama yaitu dengan cara membangun hubungan baik dengan pemasok dan mitra. Artinya bekerja sama antara nanti ketika perusahaan tersebut membutuhkan barang-barang atau mitra untuk menjalankan suatu kegiatan produksi, maka diperlukannya hubungan baik dengan pemasok dan mitra yang nantinya akan dapat meningkatkan biaya, kualitas, dan fleksibilitas operasional. Ketika hubungan sudah baik, maka di situ terjalinlah suatu kerjasama yang nantinya akan membuat biaya, kualitas, dan fleksibilitas operasional itu menjadi meningkat. Selanjutnya, ini dapat menyebabkan keunggulan dalam membuat produk inovatif dan berpeluang besar. Ketika sudah mendapatkan kerjasama, menjalin hubungan yang baik antara pemasok dan mitra, ketika nanti ada orderan atau pembelian yang banyak, perusahaan tersebut dengan mudah untuk meminta pasokan kepada pemasok dan mitra dan tidak terjadi kesulitan yang nantinya akan berdampak untuk memudahkan dalam membuat produk inovatif dan berpeluang besar. Selanjutnya, ketika perusahaan sudah mencapai tahapan 1 dan 2, perusahaan akan melangkah lagi untuk maju dan melakukan tahapan yang ketiga berupa menentukan tujuan layanan pelanggan. Dalam hal ini pelanggan adalah konsumen atau pembeli itu sendiri, pembeli produk itu sendiri. Dengan cara membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, memberikan kualitas dan keandalan yang memang sesuai dengan produk yang ditawarkan, tidak adanya pemalsuan dan tidak adanya penipuan, karena hal itu berdampak pada suatu tingkat kepercayaan konsumen kepada produsen atau perusahaan tersebut. Nah, setelah meningkatkan kualitas dan keandalan, diharapkan dapat memberikan solusi inovatif bagi pelanggan. Berupa apa? Ketika pelanggan tersebut membutuhkan suatu barang, perusahaan tersebut dapat memberikan dan menjadi solusi inovatif barang yang dapat digunakan untuk mempermudah kehidupannya sehari-hari. Yang dimana ketika pelanggan sudah percaya dan perusahaan sudah memberikan produk-produk inovatif, maka terjalin hubungan yang baik antara keduanya, baik itu dari perusahaan maupun dari konsumen atau pelanggan itu sendiri. Setelah 3 tujuan, 3 tahap sudah dilakukan oleh perusahaan, yang terakhir adalah perusahaan melangkah ke langkah terakhir berupa menentukan tujuan kinerja keuangan. Keuangan ini artinya apa? Dalam perusahaan itu sendiri, perusahaan menentukan keuangannya nanti bagaimana. Jadi harus ditata sedemikian rupa agar tidak terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan atau dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Dengan cara bagaimana? Meningkatkan pendapatan di pasar yang ada. Ketika hubungan baik dengan pelanggan, dengan pemasok itu sudah bagus dan sumber dayanya sudah bagus, maka suatu penjualan diharapkan dapat meningkat dan mendapatkan suatu keuntungan bagi perusahaan tersebut. Tidak hanya perusahaan tersebut saja yang mendapatkan keuntungan berupa penjualan, tetapi konsumen juga diharapkan mendapatkan keuntungan berupa kualitas dan layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Dengan cara meningkatkan produktivitas dan efisiensi
dan meningkatkan pendapatan di pasar dari produk-produk baru. Ketika suatu pendapatan sudah melonjak, sudah tinggi, artinya pendapatan di pasar akan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas pada perusahaan tersebut. Yang artinya ketika tujuan pembelajaran dan pertumbuhan sudah dilakukan, tujuan proses bisnis internal sudah dilakukan, tujuan layanan pelanggan sudah dilakukan, dan yang terakhir tujuan kinerja keuangan sudah dilakukan dan ditentukan semuanya, maka perusahaan tersebut sudah melakukan strategi melalui alur atau peta strategi tersebut dan diharapkan dapat mencapai nilai misi dan menciptakan nilai optimal pada perusahaan tersebut. Dapat berupa keuntungan dari penjualan serta penaikan popularitas karena adanya kepercayaan dari konsumen dalam mempercayakan kebutuhannya pada perusahaan tersebut. Baik, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai alur peta strategi dalam mencapai tujuan perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang kriteria tujuan efektif. Apa sih kriteria tujuan efektif itu? Kriteria tujuan efektif adalah sebuah tujuan organisasi atau operasional yang dikatakan efektif jika memenuhi 5 kriteria utama. Yang pertama, spesifik dan terukur. Tujuan sebaiknya dinyatakan dalam angka atau kuantitas yang jelas. Misal, menaikkan keuntungan sebesar 2% atau meningkatkan nilai efektivitas dari 3,5 dan ke 3,7. Jika tidak bisa dikuantifikasi, minimal harus didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, memiliki jangka waktu yang pasti. Harus ada tanggal waktu atau deadline yang jelas kapan tujuan tersebut harus dicapai. Misalnya, akhir tahun ajaran 2009 atau 2010. Yang ketiga, mencakup nilai-nilai penting. Manajer tidak boleh menetapkan terlalu banyak tujuan. Fokuslah pada beberapa area kunci yang memiliki dampak besar bagi perusahaan agar perhatian dan sumber daya tidak terpecah. Yang keempat, menantang tetapi realistis. Bertujuan harus mampu memotivasi pegawai untuk berusaha lebih keras, namun tetap mungkin untuk dicapai. Tujuan yang mustahil justru akan menurunkan moral karyawan. Dan yang terakhir, dikaitkan dengan imbalan. Pencapaian tujuan harus berhubungan langsung dengan penghargaan seperti kenaikan gaji, promosi, atau bonus, dan lain sebagainya. Dengan pegawai cenderung bekerja lebih baik jika kontribusi mereka dihargai secara konkret. Baik, kembali lagi dengan saya Iqbal Pratama Yoga dengan NPM akhir 066. Materi sebelumnya setelah dijelaskan oleh rekan saya mengenai kriteria tujuan efektif. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi manajemen bersasaran. Nah, sebelum saya jelaskan, saya bagi menjadi 4 tahapan, nanti saya menjelaskannya. Tahapan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen bersasaran itu seperti apa saja manajemen pengertian bersasaran itu. Yang kedua, langkah apa saja dan tahapan apa saja yang penting yang dilakukan dalam manajemen bersasaran itu. Dan yang ketiga adalah manfaat apa saja yang didapatkan dalam ketika suatu perusahaan itu menerapkan manajemen bersasaran. Dan terakhir saya akan menjelaskan mengenai potensi masalah apa saja yang terjadi dan timbul ketika perusahaan tersebut menerapkan suatu manajemen bersasaran pada perusahaannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen bersasaran. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya. Artinya adalah sumber daya bisa manusia, finansial, fisik, dan informasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Artinya, di sini pengertian manajemen adalah mendapatkan kata kunci berupa efektif dan efisien. Artinya, proses untuk mengambil keputusan yang nantinya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manajer, baik itu perusahaan maupun tenaga kerja dalam mengambil langkah yang terbaik untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut nantinya seperti apa. Nah, keputusan apa? Yaitu tadi, keputusan langkah terbaik untuk perusahaan tersebut bagaimana. Apakah dapat dilanjutkan, apakah dapat dikembangkan, atau dapat diperbaiki terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua adalah pengertian bersasaran. Apa sih bersasaran itu? Bersasaran adalah suatu proses pengambilan keputusan yang sudah memiliki target dan arah.
langkah selanjutnya serta telah melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk kedepannya. Artinya kata kuncinya berupa sudah memiliki target dan arah. Artinya suatu perusahaan tersebut sudah jelas apa saja langkah yang harus dilakukan, apa saja target-target yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen bersasaran atau manajemen by objective (MBO) adalah sistem yang digunakan oleh manajer dan pegawai untuk menentukan tujuan bagi setiap departemen, proyek maupun personil serta menggunakan mereka untuk memonitor kinerja selanjutnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai langkah dan tahapan penting apa saja dalam menerapkan manajemen bersasaran pada perusahaan tersebut. Baik. Langkah yang pertama adalah menetapkan tujuan. Pasti tujuannya suatu perusahaan mendapatkan keuntungan. Tapi di samping hal itu, sudah saya sampaikan tadi, perusahaan juga selain ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan, perusahaan juga ingin meningkatkan popularitas, meningkatkan reputasi, dan meningkatkan namanya perusahaan tersebut agar terlihat atau dapat dinotis oleh masyarakat sekitar. Ya, setelah tujuan-tujuan tersebut sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, bahwa langkah selanjutnya adalah membuat rencana tindakan. Tindakan apa? Tindakan untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana. Jadi ketika tujuan-tujuan tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan, maka perusahaan akan membuat rencana tindakan. Tindakan apa saja yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan. Semisal tujuan perusahaan tersebut adalah mendapatkan keuntungan, berarti harus meningkatkan penjualan. Bagaimana perusahaan tersebut harus menciptakan produk yang memang bermanfaat di era modern saat ini. Artinya perusahaan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak bisa ketinggalan zaman, karena di perubahan teknologi yang sangat canggih ini banyak sekali barang-barang yang memang harus mengikuti zaman tersebut. Selain itu, ketika perusahaan ingin mendapatkan reputasi, menaikkan naik dan citranya, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara semisal perusahaan tersebut bekerja sama dengan mitra-mitra dan membuka sponsorship ketika kegiatan event-event pemerintahan, event-event sosial, dan bisa saja seperti mengikuti atau memberikan bantuan dana kepada suatu lembaga-lembaga dalam melakukan suatu pengabdian masyarakat yang nantinya selain bermanfaat bagi perusahaan tersebut juga bermanfaat bagi penerima dana tersebut, yang artian kegiatannya bisa berjalan dengan baik karena adanya bantuan dana dari perusahaan tersebut, yang nantinya juga saling-saling memberikan keuntungan. Ketika perusahaan tersebut memberikan dana, reputasi dan nama perusahaan tersebut akan naik secara signifikan, yang artinya keduanya tersebut juga saling mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, setelah tujuan sudah ditentukan dan rencana tindakan sudah ditentukan, perusahaan akan mengevaluasi kemajuan. Semisal proyek tersebut adalah 3 bulan, evaluasinya tiap bulan. Nah, apakah proyek atau kegiatan tersebut berjalan dalam bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, yang nantinya jangan sampai ketika pada kesalahan bulan pertama itu sangat fatal walaupun kecil, tapi itu dapat berdampak pada finishing atau hasil proyek tersebut, hasil kinerja tersebut, apakah sudah sesuai atau belum. Ketika pada bulan pertama itu ada kesalahan dan tidak dilakukan evaluasi, maka nanti akan berdampak pada hasil yang dihasilkan. Bisa jadi nanti hasilnya molor ataupun tidak sesuai dengan target. Nah, ini juga dapat membuat suatu perusahaan tersebut menjadi rugi, baik itu pihak perusahaan maupun pihak eksternal. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Jadi, evaluasi ini dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Ada yang tiap bulan, ada yang tiap 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, dan ada yang setahun sekali, tergantung jangka lamanya proyek tersebut, jangka lamanya kinerja tersebut. Ketika 3 bulan tadi proyeknya, setiap bulan diharapkan ada suatu evaluasi agar nanti proyek tersebut atau program tersebut dapat selesai realisasikan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Nah, ketika evaluasi, ketika ada kesalahan atau hal-hal yang memang kurang,
harapannya adalah dibuat perbaikan dan pelajaran di bulan berikutnya. Dan ketika sudah ada hal-hal yang baik dan suatu progres yang baik, suatu kinerja yang baik, diharapkan dapat ditingkatkan pada bulan selanjutnya. Ketika tujuan sudah ditentukan, rencana sudah ditentukan, dan evaluasi sudah dilaksanakan, maka yang terakhir adalah menilai kinerja secara keseluruhan. Perusahaan dapat menilai kinerja ini ketika progres atau program kinerja tersebut sudah selesai. Artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa apakah semua prosedur, apakah semua langkah sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan ataukah belum. Ketika semua kinerja baik, semua prosedur sudah dilakukan sesuai dengan target, artinya 100%, itu perusahaan dapat memberikan suatu penilaian berupa biasanya adalah bonus gaji yang diberikan kepada karyawan karena adanya kesungguhan, adanya keseriusan dalam menjalankan proyek dan program tersebut. Sebaliknya, ketika terdapat suatu kendala-kendala, kesalahan, bahkan proyeknya itu tidak sesuai dengan target, melebihi bulan yang sudah ditentukan sebelumnya, maka itu sudah melakukan pelanggaran atau kesalahan. Artinya, perusahaan dapat menjatuhkan suatu sanksi kepada pihak-pihak yang terkait agar kejadian tersebut tidak dapat terulang ke depannya dan tidak dapat membuat kerugian antara pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya, setelah langkah-langkah penting, terdapat beberapa manfaat ketika perusahaan tersebut menerapkan manajemen bersasaran. Manfaat yang pertama adalah upaya manajer dan pegawai dipusatkan kepada kegiatan-kegiatan yang mendorong pencapaian tujuan. Artinya, ketika manajemen ini sudah memiliki sasaran, sudah memiliki arah, manajer dan pegawai ini sudah dipusatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah sesuai dengan sasaran dan target tersebut, yang dimana nanti dengan tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, kinerja di semua tingkat perusahaan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, pegawai dapat termotivasi. Poin kedua dan ketiga ini dapat dilihat dari penilaian kinerja. Ketika suatu kinerja tenaga kerja itu bagus, pegawai itu bagus, pasti nanti akan diberikan suatu upah tambahan atau bonus gaji yang dimana nanti dapat meningkatkan semua kinerja perusahaan dan pegawai dapat termotivasi karena adanya bonus uang tersebut. Oke, selanjutnya poin yang terakhir adalah tujuan departemen dan individu selaras dengan tujuan perusahaan. Ketika perusahaan sudah menerapkan manajemen bersasaran, memiliki arah, sama dengan poin yang pertama, tujuannya sudah jelas. Artinya departemen maupun individu, tenaga kerja yang lain, dan stakeholder yang lain pasti memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya, ketika perusahaan tersebut itu menjalankan dan menerapkan manajemen bersasaran, ada beberapa manfaat. Dan setelah bermanfaat, itu juga ada potensi masalah yang akan timbul nantinya dalam perusahaan yang menerapkan manajemen bersasaran ini. Setiap tindakan pasti memiliki resiko, tetapi resiko dalam arti ini adalah tidak terlalu besar atau tidak terlalu fatal dalam jangka panjang perusahaan tersebut. Apa saja masalahnya? Masalahnya yang pertama adalah perubahan yang terus-menerus menghambat efektivitas manajemen bersasaran. Karena setiap suatu proyek, setiap kegiatan pasti sasarannya berbeda-beda yang membuat hambatan efektivitas karena pegawai dan stakeholder yang lain harus saling beradaptasi dengan sasaran-sasaran yang baru dan tindakan-tindakan yang baru. Tetapi dalam teknisnya mungkin hampir sama, 80% seperti biasanya. Yang kedua adalah hubungan buruk antara pimpinan dengan pegawai mengurangi efektivitas. Karena apa? Karena ketika sudah memiliki target, sasaran, pasti pimpinan itu mempressure atau memberi tekanan kepada pegawai-pegawai yang berada di bawahnya untuk dapat menyelesaikan target dan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, tujuan strategis dapat diganti dengan tujuan operasional. Yang keempat, organisasi dan nilai-nilai mekanis yang menghambat partisipasi dapat menghambat manajemen bersasaran. Ketika nilai mekanis ini dapat menghambat manajemen bersasaran dan menjadikan manajemen bersasaran ini tidak berjalan dan tidak sesuai dengan target yang ditentukan sebelumnya. Yang terakhir, masalahnya adalah berupa tugas laporan yang terlalu banyak dapat menghabiskan energi manajemen bersasaran. Karena apa? Setiap progres, setiap bulan, setiap evaluasi, setiap adanya kejadian di lapangan harus dilaporkan secara transparan setiap bulannya. Karena apa? Karena agar tidak dan mengurangi
suatu tindakan yang nantinya akan merugikan suatu perusahaan itu sendiri. Baik, mengenai manajemen persasaran, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Perencanaan operasional yang ketiga adalah rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai biasanya juga disebut dengan single use plans. Biasanya dibuat untuk mencapai sebuah tujuan yang kemungkinan tidak akan berulang di masa depan. Biasanya rencana sekali pakai ini mencakup program dan proyek. Kemudian ada rencana tetap. Biasanya juga disebut dengan standing plans. Rencana tetap adalah rencana berkelanjutan yang memberikan panduan melakukan dan mengatasi tugas atau situasi yang terjadi secara berulang. Rencana tetap ini mencakup kebijakan, peraturan, dan prosedur perusahaan. Jadi biasanya berhubungan dengan masalah-masalah seperti aturan pegawai yang mengatur tentang sakit, absen, merokok, aturan disiplin, serta pengangkatan dan pemecatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab membuat perencanaan dalam lingkungan yang bergejolak. Yang pertama ada perencanaan kontingensi atau contingency planning. Perencanaan kontingensi merupakan rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk menghadapi situasi darurat dan kondisi yang tidak terduga seperti krisis ekonomi, penurunan permintaan pasar, kenaikan harga bahan baku, hingga resiko kecelakaan kerja. Untuk alur perencanaan kontingensi bisa dilihat pada slide ini, yaitu dimulai dari manajer yang mengidentifikasi faktor resiko di lingkungan perusahaannya. Jadi, manajer ini akan menganalisis kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu krisis ekonomi, penurunan permintaan pasar, dan lain sebagainya yang bisa mengganggu kegiatan perusahaan. Setelah risiko tersebut diidentifikasi, manajer kemudian menyusun beberapa alternatif tindakan, yang artinya perusahaan itu sudah menyiapkan rencana cadangan jika kondisi terburuk itu benar-benar terjadi. Nah, tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan sehingga perusahaan bisa bertahan dalam situasi yang tidak stabil. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu pembuatan skenario. Pembuatan skenario adalah teknik perencanaan yang digunakan manajer untuk mempersiapkan berbagai kemungkinan di masa mendatang. Manajer membuat beberapa gambaran kondisi agar perusahaan itu siap menghadapi perubahan. Misalnya perusahaan itu membuat rencana cadangan jika bahan baku itu datang terlambat, seperti mencari pemasok alternatif. Jadi ketika ada gangguan, itu produksi akan bisa tetap jalan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu perencanaan krisis. Perencanaan krisis ini adalah proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan menangani situasi darurat atau kejadian tak terduga yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Pada saat ini, banyak sekali perusahaan yang menyusun rencana krisis agar mampu menghadapi kejadian yang tak terduga dan berpotensi untuk merugikan apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Melalui persiapan yang matang dan terstruktur, organisasi dapat merespon dengan cepat, mengambil langkah yang tepat, serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Dalam perencanaan krisis memiliki dua tahapan penting. Tahapan yang pertama yaitu pencegahan krisis. Pencegahan krisis ini mencakup berbagai kegiatan untuk mengantisipasi potensi krisis dan mengenali tanda-tanda peringatan sejak dini. Salah satu langkah pentingnya yaitu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan para pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, serikat pekerja, dan masyarakat. Tahapan yang kedua yaitu persiapan krisis. Tahapan ini meliputi perencanaan yang rinci untuk menghadapi krisis yang memungkinkan untuk terjadi. Persiapan krisis ini memiliki 3 langkah utama. Yang pertama yaitu membentuk tim manajemen krisis dan menunjuk juru bicara pada perusahaan.
Kemudian yaitu menyusun rencana manajemen krisis secara terperinci, dan yang terakhir yaitu membangun sistem komunikasi yang efektif. Oke, selanjutnya ada pendekatan perencanaan tradisional. Pendekatan ini sangat populer pada tahun 1970-an dan masih banyak digunakan atau sering digunakan oleh beberapa perusahaan. Yang pertama ada mekanisme. Perencanaan dilakukan sepenuhnya oleh eksekutif puncak atau melalui Departemen Perencanaan Pusat atau Control Planning Departments. Yang kedua, ada Departemen Perencanaan Pusat. Sekelompok ahli perencanaan yang melaporkan langsung kepada CEO atau presiden untuk mengumpulkan data yang membuat rencana strategis terpencil. Dan yang terakhir, ada sifat top down. Rencana diberikan kepada divisi-divisi bawahan setelah disetujui oleh pimpinan tertinggi. Baik, yang kedua ada pendekatan perencanaan kinerja tinggi, yaitu pendekatan perencanaan baru yang dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota perusahaan atau pihak luar yang berkepentingan dalam proses penyusunan rencana. Nah, pendekatan ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada menetapkan tujuan abadi atau stretch goals, yaitu tujuan besar dan menantang tetapi masih realistis untuk dicapai. Tujuan dibuat jelas, menarik, dan memotivasi sehingga mendorong karyawan bekerja lebih baik dan terus berinovasi. Contohnya pada PT Pertamina, mereka punya target besar untuk mulai beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan seperti panas bumi dan biofuel. Mereka mulai mengurangi energi fosil. Nah, selain itu Pertamina juga memakai teknologi digital supaya pekerjaannya menjadi lebih cepat, biaya lebih hemat, dan perusahaan bisa bersaing lebih baik. Yang kedua ada menggunakan panel instrumen atau dashboard. Nah, dashboard ini membantu perusahaan memantau pencapaian target seperti target penjualan, jumlah pesanan, atau tingkat keluhan pelanggan. Nah, dengan sistem ini karyawan dapat segera mengetahui jika ada masalah dan langsung mengambil keputusan atau tindakan. Contohnya pada Gojek, PT Gojek, yaitu menggunakan dashboard digital untuk memantau performa layanan secara real time seperti jumlah pesanan dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada tim intelijen, yaitu tim yang terdiri dari manajer dan pegawai lintas bagian. Nah, mereka biasanya dipimpin oleh ahli persaingan. Jadi tugasnya menganalisis masalah atau ancaman bisnis secara mendalam. Nah, tim ini memberikan masukan, kemungkinan skenario, dan rekomendasi agar perusahaan bisa mengambil keputusan yang tepat. Tim intelijen ini sangat penting saat ada pesaing atau perubahan besar, sehingga perusahaan bisa lebih siap dan memiliki rencana cadangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.